Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Para jamaah kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmatnya, terutama nikmat diberikannya kita hidayah Islam, hidayah iman, hidayah beramal sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga diberikannya kita nikmat sehat dan waktu luang oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini untuk memahami hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan berkumpulnya kita pada malam ini, Allah Subhanahu wa taala mudahkan jalan kita menuju ke surga. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju ke surga. Dan Rasulullah SAW juga bersabda, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa zakarahumullahu fiman indah." Tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, mereka membaca ayat-ayat Allah dan mempelajarinya, melainkan ketenangan akan turun kepada mereka. Jadi kalau kita ingin mencari ketenangan para jamaah, enggak perlu kita menggunakan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti minum khamr, narkoba dan yang lainnya. Datang ke majelis ilmu, insya Allah hati kita menjadi tenang. Karena inilah sabda Nabi SAW, nazalat alaihimus sakinah, ketenangan akan turun kepada mereka. Kemudian rahmat Allah akan meliputi kita semua, yang dimana dengan rahmat Allah seseorang dimasukkan ke dalam surga. Seseorang tidak masuk surga dengan amalannya, karena memang amalan kita sangat sedikit para jamaah. Tidak bisa kita gunakan untuk membeli surga, yang dimana surga merupakan sesuatu yang sangat mahal dan yang sangat indah. Namun amalan hanya sebab untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW mengatakan, "Lan yadkhulal jannata ahadun bi amalihi." Seseorang tidak masuk surga dengan amalannya.
Lalu para sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Wala anta ya Rasulullah? Apakah engkau juga wahai Rasulullah?" Rasulullah SAW mengatakan, "Wala ana." Bahkan saya tidak masuk surga dengan amalan saya. Illa an yataghammadani Allah bi rahmati. Melainkan Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Jadi kita dimasukkan ke dalam surga dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wahafathumul malaikah, para malaikat akan membentangkan sayapnya bagi mereka yang duduk di majelis ilmu. Wa zakarahumullah fi man indah, dan Allah akan puji mereka satu persatu di hadapan para malaikatnya. Kemudian salawat serta salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada istri-istri beliau, para sahabat, dan orang-orang yang mengikuti beliau sampai akhir zaman. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun tema pembahasan kita pada malam ini berkaitan dengan hadis-hadis seputar bulan Allah Al-Muharram. Jadi sekarang kita berada di akhir-akhir dari bulan Zulhijjah. Sebentar lagi kita akan memasuki bulan Al-Muharram. Yang perlu kita pahami para jamaah, bahwasanya bulan Muharram merupakan salah satu bulan yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti bulan Zulhijjah yang sebagaimana yang sudah kita bahas ya di pertemuan yang lalu tentang keutamaan bulan Zulhijjah. Dan bulan Muharram juga salah satu bulan yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, "Inna iddatas syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum." Sesungguhnya jumlah bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala sebanyak 12 bulan. Sebagaimana yang Allah telah tetapkan di hari Allah menciptakan langit dan bumi. Dan di antara 12 bulan tersebut ada 4 bulan hurum, 4 bulan yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan Rajab. Ini juga disebutkan di dalam hadis yang sahih. Rasulullah SAW bersabda, "Inna zamana qad istadara ka hay'atihi yawma khalaqas samawati wal ard." Sesungguhnya yang namanya masa ini, zaman ini berputar sebagaimana bentuknya di hari Allah menciptakan langit dan bumi. As-sanatu isna asyara syahron. Di dalam setahun terdapat 12 bulan. Ya. Minha arba'atun hurum. Di antara 12 bulan tersebut ada 4 bulan hurum. 4 bulan suci. 4 bulan yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salasun mutataliyatun, kata Rasulullah. 3 bulannya berturut-turut, Zulqa'dah, Zulhijjah, dan Muharram. Dan satunya lagi adalah bulan Rajab. Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan tentang 4 bulan ini, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fala tazlimu fihinna anfusakum. Janganlah kalian menzolimi diri kalian dengan perbuatan dosa dan maksiat di bulan-bulan yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa para jamaah? Karena sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala. Beliau mengatakan li'annahu akidun wa ablagu fil ismi min ghairiha. Karena melakukan perbuatan dosa dan maksiat di bulan-bulan yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu dosanya lebih besar dibandingkan dengan bulan-bulan yang lainnya. Jadi bulan Muharram para jamaah merupakan salah satu bulan yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita akan membahas tentang bulan Muharram ini, membaca kitab yang ditulis oleh Syekh Abdullah bin Shalih Al-Fauzan yang berjudul Hadis-hadis seputar bulan Allah Al-Muharram. Kita akan bacakan poin yang pertama yang disebutkan oleh Syekh di sini adalah
al-i'tibaru bimururil ayyami wal a'wam. Sebelum Syekh membawakan kepada kita hadis-hadis, beliau membahas yang pertama di sini tentang mengambil pelajaran dengan berlalunya hari-hari dan tahun-tahun ini. Jadi orang-orang yang beriman para jamaah mengambil pelajaran dengan hari-hari yang berlalu, bulan-bulan yang berlalu, dan tahun-tahun yang berlalu. Ini orang-orang yang beriman. Apakah ada suatu hari yang berlalu bagi mereka melainkan mereka mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, atau bagaimana? Ya, atau mereka membiarkan hari itu berlalu tanpa mengerjakan sesuatu yang bermanfaat, tanpa mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi ketika berada di bulan-bulan yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menganjurkan atau memerintahkan kita untuk memperbanyak amalan di bulan-bulan tersebut. Dan orang-orang yang beriman dan para salaf di zaman dahulu, mereka sangat memanfaatkan yang namanya bulan-bulan dan hari-hari yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperbanyak ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Pergantian malam dan hari merupakan salah satu tanda dari tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, "Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab." Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang ada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang berpikir atau bagi mereka yang berakal. Jadi pergantian malam dan siang, ya, itu merupakan salah satu tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan Allah bersumpah dengan malam, begitu juga dengan siang. Wal laili iza yaghsha wan nahari iza tajalla. Demi malam apabila menutupi siang atau langit dan bumi, ya, dan demi siang apabila terang. Allah Subhanahu wa taala ketika bersumpah dengan sesuatu, dan Allah boleh bersumpah dengan sesuatu dari makhluknya para jemaah. Beda dengan makhluk, tidak boleh dia bersumpah kecuali dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Adapun Allah ketika bersumpah dengan makhluknya, ya, seperti malam, seperti siang, itu menunjukkan keagungan dan kebesaran makhluk tersebut. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan malam, Allah juga bersumpah dengan siang, Allah juga bersumpah dengan waktu. Ini menunjukkan pentingnya masalah tersebut dan menunjukkan keagungan hal tersebut, ya. Dan pergantian siang dan malam ini merupakan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Allah menyebutkan di dalam banyak ayat, di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna fi ikhtilafil laili wan nahar wa ma khalaqallahu fis samawati wal ardi laayatin liqaumin yattaqun." Sesungguhnya di dalam pergantian hari, siang dan malam, kemudian di dalam penciptaan langit dan bumi, itu ada tanda-tanda kebesaran Allah bagi mereka yang berpikir atau bagi mereka yang bertakwa di dalam ayat ini. Coba kita bayangkan sekarang para jemaah, ya, kalau Allah menjadikan dunia ini siang terus-menerus sampai hari kiamat, ya bagaimana jadinya? Allah jadikan siang terus sampai hari kiamat, atau sebaliknya Allah jadikan dunia ini malam terus sampai hari kiamat, ya, mungkin kurang pas, kurang enak. Malam terus, kapan kita bisa bekerja? Sedangkan Allah menjadikan siang itu untuk bekerja. Wa ja'alna an-nahara ma'asha, kami jadikan siang itu untuk mencari penghidupan. Wa ja'alna al-laila libasa, dan Allah jadikan malam itu sebagai apa? Selimut, ya, untuk beristirahat.
Jadi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an juga, Qul ara'aitum in ja'alallahu 'alaikumul laila sarmadan ila yaumil qiyamah. Bagaimana menurut kalian jika Allah jadikan dunia ini malam terus-menerus sampai hari kiamat? Man ilahun ghairullah, siapakah Tuhan selain Allah? Ya'tikum bidiyain, yang membawakan kalian cahaya sinar. Ya, afala tasma'un, tidakkah kalian mendengar? Dan bagaimana menurut kalian? Qul ara'aitum in ja'alallahu 'alaikumun nahara sarmadan ila yaumil qiyamah. Ya. Atau ja'alallahu lakumul laila ila yaumil qiyamah. Bagaimana menurut kalian jika Allah jadikan malam ini terus menerus sampai hari kiamat? Siapa Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala yang mendatangkan kepada kalian apa? Malam. Kalau dijadikan siang terus sampai hari kiamat, siapa yang mendatangkan malam kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama, pergantian hari dan malam ini merupakan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Allah bersumpah dengan malam, begitu juga dengan siang. Kemudian siang dan malam ini juga merupakan perbendaharaan manusia. Di sana dia bisa mengumpulkan amal-amal soleh, mengerjakan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala yang akan dia bawa ke negeri akhirat. Karena kita hidup di dunia ini hanya sementara. Kita hidup di dunia hanya sementara. Rasulullah SAW mengatakan, a'maru ummati baina sittin ila sab'in. Umur umatku antara 60 sampai 70 tahun, dan sedikit yang lebih dari 70 tahun. Orang yang umurnya 100 tahun sedikit para jamaah, dibandingkan orang yang umurnya di bawah 60 tahun, ya, atau di bawah 70 tahun, sedikit, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita semua untuk memanfaatkan waktu-waktu tersebut. Siangnya Allah perintahkan kita untuk memanfaatkannya untuk beribadah kepada Allah dan mencari ma'isyah, penghidupan. Malamnya juga Allah perintahkan kita untuk memanfaatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah SAW menyebutkan di dalam hadis yang sahih, Rasulullah SAW bersabda, igtanim khamsan qabla khamsin. Manfaatkanlah 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Yang pertama adalah syababaka qabla haramik, masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Jadi mumpung kita masih kuat beribadah para jamaah, masih muda, masih kuat mengerjakan ketaatan, maka kita manfaatkan untuk banyak-banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara ibadah yang mulia adalah hadir ke majelis ilmu. Ya, hadir di majelis ilmu merupakan termasuk ibadah yang paling mulia. Bahkan ibadah yang paling afdol dari semua ibadah-ibadah yang sunnah. Makanya Abu Darda radhiyallahu anhu mengatakan, man ra'al guduwa war rawaha ilal ilmi laisa bijihad faqad naqasa aqluhu wa ra'i. Abu Darda radhiyallahu anhu sampai mengatakan duduknya kita majelis ilmu termasuk perkara jihad. Abu Darda mengatakan, barang siapa yang menganggap keluarnya seseorang untuk menuntut ilmu di pagi hari dan di sore hari bukan termasuk perkara jihad, itu menunjukkan lemahnya akalnya. Jadi di antara ibadah yang dapat kita manfaatkan ketika kita masih muda itu hadir ke majelis ilmu. Ya. Karena itu merupakan ibadah yang sangat mulia dan bahkan bagian dari jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu para jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita semangat menuntut ilmu. Ya. Pertama, karena dia merupakan kewajiban kita semua. Menuntut ilmu merupakan kewajiban kita semua. Ya, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu merupakan kewajiban bagi setiap muslim. Dengan menuntut ilmu, Allah mudahkan jalan kita menuju surga. Allah mudahkan jalan kita menuju ke surga. Kemudian dengan menuntut ilmu, Allah akan angkat derajat kita. Bahkan binatang pun, ya, ketika dia berilmu, Allah angkat derajatnya para jamaah.
lihat anjing, ya. Anjing ya di dalam kitab fikih, anjing yang yang sudah dilatih untuk berburu, ya, itu dihalalkan buruannya bagi kita. Misalnya kita melatih anjing ini, ya, kita latih anjing kita, ya, sehingga bisa kita gunakan untuk berburu. Anjing ini kita gunakan untuk berburu. Anjing yang sudah terlatih, ya, ketika digunakan untuk berburu, kalau dia menangkap binatang, maka itu halal bagi kita, binatang tersebut. Adapun anjing yang liar, ya, kalau dia menangkap binatang, kemudian kita dapatkan binatang tersebut, ya, sudah mati, maka haram bagi kita. Lihat bagaimana Allah mengangkat derajat anjing yang berilmu. Ini anjing yang berilmu para jemaah. Terlebih lagi manusia. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Begitu juga anjing dalam kisah Ashabul Kahfi yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ia diceritakan karena apa? Dia bersama orang-orang yang berilmu, orang-orang yang soleh, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini keutamaan menuntut ilmu. Kemudian wasihataka qabla saqamik, manfaatkan masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Sekarang kita masih sehat para jemaah, maka kita gunakan untuk banyak-banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum datang masa sakit yang dimana kita tidak mampu mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan maksimal, ya, makanya banyak orang kita temukan ketika dia sehat malas beribadah. Bahkan rumahnya di depan masjid, nggak pernah datang ke masjid. Rumahnya di depan masjid, ya, ketika dia sehat. Ketika dia sakit, terkena stroke, dia nangis-nangis. Dan dia menyesal karena ketika dia sehat tidak pernah mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rumahnya depan masjid, nggak pernah datang ke masjid. Ya, sampai-sampai dia bernazar, kalau saya sehat saya akan tetap pergi ke masjid, kata dia. Ya, namun adapun entah dia sehat atau tidak itu tergantung, ya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan dia. Namun banyak juga yang tidak sembuh. Adapun kalau dia sembuh, alhamdulillah dia bisa bertobat dan mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian waginaka qabla faqri, manfaatkan masa kayamu sebelum datang masa miskinmu. Ya, ketika kita memiliki sesuatu para jemaah, serba kecukupan, manfaatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, lihat tetangga kita yang siapa tahu tetangga kita mungkin ada di antara mereka yang tidak memiliki makanan, maka bisa kita sumbangkan makanan, ya, berikan kepada tetangga kita. Walaupun hanya sedikit para jemaah, yang sedikit itu jauh lebih baik daripada tidak sama sekali. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, fattaqun nar walau bisyikki tamrah, ya, selamatkan diri kalian dari api neraka walaupun hanya sebutir kurma atau sepotong kurma. Ya, yang sedikit itu jauh lebih baik daripada tidak ada sama sekali. Kemudian masa luangmu sebelum datang masa sibukmu. Ya, masa luangmu sebelum datang masa sibukmu. Wa hayataka qabla mautik, dan masa hidupmu sebelum datang kematianmu. Jadi kita sekarang ini masih hidup di dunia para jemaah. Kita sekarang berada pada angan-angan penduduk neraka atau angan-angan orang-orang yang meninggal dahuluan. Ya, orang-orang yang meninggal dahuluan para jemaah, dalam keadaan sedikit amal solehnya, banyak dosanya, mereka berangan-angan untuk hidup di dunia hanya untuk mengerjakan amal soleh yang dahulunya telah mereka tinggalkan di masa hidup mereka. Ini cita-cita mereka. Allah sebutkan di dalam Al-Quran agar kita mengambil pelajaran darinya. Hatta iza jaa ahadahumul mautu qala rabbi rji'un la'alli a'mal salihan fima tarak. Sehingga apabila kematian telah datang kepada salah seorang di antara mereka, ia mengatakan rabbi rji'un, ya Allah tolong kembalikanlah aku ke dunia. La'alli a'mal salihan fima tarak. Lihat untuk apa mereka meminta dikembalikan ke dunia, agar aku bisa mengerjakan amal soleh yang dahulunya telah aku tinggalkan di masa hidupku. Ini cita-cita penduduk neraka para jemaah, dan cita-cita orang-orang yang telah mendahului kita dalam keadaan sedikit amal solehnya dan banyak dosa mereka.
Mereka bercita-cita ingin dikembalikan ke dunia hanya untuk mengerjakan amal soleh yang dahulu mereka tinggalkan di masa hidup mereka. Makanya ada seorang ulama salaf di zaman dahulu, ya, yang bernama Ibrahim At-Taimi. Beliau pernah mengatakan, masaltu nafsi fil jannah. Suatu hari saya membayangkan diri saya berada di surga, kata dia. Ya, akul simaroha, saya memakan buah-buahan yang ada di surga. Ya. Kemudian saya minum dari sungai-sungai yang ada di surga. Di surga ada sungai susu, sungai madu, sungai khamr dan yang lainnya, ya. Dan saya memeluk bidadari-bidadarinya, kata dia. Kemudian setelah itu saya bayangkan diri saya berada di neraka. Saya memakan buah zakum. Buah zakum adalah makanan penduduk neraka, para jemaah. Ya, Qatadah radhiyallahu anhu mengatakan satu getah buah zakum seandainya terjatuh ke dunia ini akan merusak semua kehidupan. Saking panasnya, para jemaah. Makanya buah zakum Allah sebutkan di dalam Al-Quran menjadikan perut orang yang memakannya itu mendidih. Ini makanan penduduk neraka. Kemudian Ibrahim At-Taimi mengatakan, saya minum minuman nanah. Minuman nanah yang tercampur dengan darah yang busuk, para jemaah, dan panas. Ya. Dan saya pun diseret di dalam neraka, kata dia. Ketika saya membayangkan diri saya berada di neraka, kata Ibrahim At-Taimi, saya bertanya kepada diri saya, wahai jiwaku, apa yang kau inginkan sekarang? Jiwanya mengatakan, saya ingin dikembalikan ke dunia untuk mengerjakan amal soleh yang dahulunya telah saya tinggalkan di masa hidup saya. Apa kata Ibrahim At-Taimi kepada dirinya? Ya, ketahuilah engkau sekarang berada pada cita-citamu tersebut. Artinya kita sekarang masih hidup di dunia, para jamaah. Ya, di dunia ini atau dunia ini merupakan cita-citanya orang-orang yang telah meninggal dunia dalam keadaan banyak dosanya. Mereka ingin dikembalikan ke dunia untuk mengerjakan amal soleh yang dahulu mereka tinggalkan di masa hidup mereka. Dan kita berada pada cita-cita mereka, para jemaah. Kita masih hidup di dunia, maka manfaatkan untuk banyak-banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak-banyak mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita meninggal dunia dalam keadaan amal soleh kita sedikit dan dosa-dosa kita banyak, sehingga kita pun menjadi hamba yang menyesal kelak di akhirat. Oleh karena itu Rasulullah mengatakan, hayataka qabla mautik, manfaatkanlah masa hidupmu sebelum datang masa kematianmu. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di sini Syekh menyebutkan an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma beliau mengatakan, akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biman kibai faqala kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abirus sabilin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepadanya, jadilah engkau di dunia ini seolah orang asing. Jadilah di dunia seperti orang asing atau orang yang musafir melakukan perjalanan jauh. Wa kana Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yaqul iza amsayta fala tantazir as-sabah. Ibnu Umar radhiyallahu anhu mengatakan, apabila kalian berada di waktu sore, maka jangan menunda-nunda amalan di waktu tersebut, ya, sampai kalian menunggu waktu pagi. Kalau kalian berada di waktu sore, jangan menundanya sampai waktu pagi. Wa iza asbahta fala tantazirul masa. Apabila kalian berada di waktu pagi, jangan menunggu waktu sore. Artinya menunda-nunda ketaatan atau amalan. Ya. Wa khuz min sihhatika limaradhi. Ya. Gunakanlah masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Wa min hayatika limautik, dan gunakanlah atau manfaatkanlah masa hidupmu sebelum kamu meninggal dunia. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Al hadisu dalilun ala wujubi iktinamil awqat. Hadis ini, para jamaah, menunjukkan kepada kita semua wajibnya memanfaatkan waktu. Ya. Allah Subhanahu wa taala bersumpah demi waktu. Wal 'asr, demi masa.
Ini menunjukkan pentingnya dalam masalah waktu ini para jemaah. Allah bersumpah dengan waktu atau masa. Wal 'asr, demi masa, innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia berada dalam kerugian. Jadi kita semua berada dalam kerugian. Dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa taala illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Wa amilus solihat, mengerjakan amal-amal soleh. Mereka tidak merugi. Wa tawasaw bil haq, saling menasihati dalam kebenaran sebagaimana yang kita lakukan ini. Kita duduk sekarang ini dalam rangka saling menasihati. Ya. Wa tawasaw bis sabr, saling menasihati di dalam kesabaran. Ya. Jadi hadis ini menunjukkan kepada kita semua para jamaah wajibnya memanfaatkan waktu. Ya. Wa fihi al-hasu ala kisri al-amal, dan anjuran atau larangan untuk tidak memiliki ambisi yang terlalu tinggi terhadap dunia ini. Karena rata-rata manusia itu ambisinya terhadap dunia terlalu tinggi dan melupakan mereka dari akhirat. Mencari dunia boleh apa tidak? Boleh. Ya, boleh mencari dunia. Namun jangan sampai melupakan kita dari kewajiban kita di dunia ini, yaitu untuk beribadah kepada Allah. Jangan sampai melupakan kita dari mengerjakan amalan-amalan akhirat. Mencari dunia boleh, ya. Namun ingat, kita memiliki kewajiban hidup di dunia ini. Allah menciptakan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian larangan terlalu ambisi terhadap dunia. Jadi hadis ini juga larangan terlalu ambisi terhadap dunia. Makanya Rasulullah SAW mengatakan di sini, jadilah engkau di dunia ini seperti orang asing. Orang asing yang akan meninggalkan dunia ini. Ya. Atau abirus sabil, atau orang yang melakukan perjalanan jauh. Orang yang melakukan perjalanan jauh para jamaah, bagaimana bekalnya? Terlalu banyak apa pas-pasan? Dia akan membawa bekal secukupnya para jamaah. Orang melakukan perjalanan tidak akan mungkin membawa bekal terlalu banyak, memberatkan dia. Dia hanya membawa bekal secukupnya. Karena apa? Karena hanya melelahkan dia kalau mengumpulkan bekal terlalu banyak, membawa bekal terlalu banyak. Ini orang yang melakukan perjalanan, ya, dan ada tujuannya, yaitu negeri akhirat para jamaah. Ya. Makanya Ali radhiyallahu anhu pernah mengatakan, inna akhwafa ma akhafu alaikum ittiba'ul hawa wa tulul amal. Sesungguhnya sesuatu yang paling aku takutkan terhadap kalian adalah, atau pada diri kalian adalah, ittiba'ul hawa, mengikuti hawa nafsu dan ambisi terhadap dunia yang terlalu tinggi. Amma ittiba'ul hawa fayasuddu 'anil haq. Adapun mengikuti hawa nafsu itu dapat menjadikan seseorang berpaling dari kebenaran. Ya. Kemudian wa amma tulul amal, adapun ambisi dunianya terlalu tinggi, itu akan melupakan seseorang dari mengingat perkara akhirat. Jadi ini yang ditakutkan oleh Ali radhiyallahu anhu terhadap para sahabat-sahabat yang lain. Ittiba'ul hawa, mengikuti hawa nafsu. Ya. Orang yang mengikuti hawa nafsunya para jamaah, dia akan buta mata hati. Tidak bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Tidak bisa membedakan mana yang sunnah, mana yang bid'ah. Makanya Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala menyebutkan, fa inna tiba'al hawa yu'mi 'ainal qalb. Sesungguhnya mengikuti hawa nafsu itu membutakan mata hati. Banyak orang para jamaah dia paham mana yang benar, mana yang salah, mana yang sunnah, mana yang bid'ah. Yang bid'ah tetap dikerjakan. Bahkan seorang ustadz atau ulama sekalipun, ya, banyak ustadz atau ulama sekalipun tahu dia ini salah, tetap dikerjakan. Karena apa? Mengikuti hawa nafsu. Kalau kita tinggalkan lapar kita, ya, perkara-perkara ini, ya, kalau kita kerjakan, ya, kenyang kita. Itu kata mereka, mengikuti hawa nafsu mereka. Ya, sehingga mereka buta mata hati.
fala yumayyiz bainas sunnati wal bid'ah, kata Imam Ibnul Qayyim, sehingga mereka tidak bisa membedakan mana yang sunnah, mana yang bid'ah. Fayara as-sunnata bid'atan, dia akan menganggap sunnah itu adalah bid'ah dan bid'ah itu adalah sunnah walaupun dia mengetahuinya. Ya, mana yang benar, mana yang salah. Adapun terlalu ambisi terhadap dunia itu akan melupakan kita dari perkara akhirat. Kemudian kita masuk pada jamaah hadis berikutnya, keutamaan bulan Allah Al-Muharram. Jadi Allah menyandarkan bulan Muharram kepada dirinya. Bulan Allah Al-Muharram yang tidak disandarkan kepada bulan-bulan yang lain. Ini menunjukkan keutamaan dari bulan Al-Muharram para jemaah, keagungan dari bulan Al-Muharram. Disebutkan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdhalus siyami ba'da Ramadan syahrullahil muharram. Puasa yang paling afdal setelah puasa Ramadan adalah berpuasa di bulan Allah Al-Muharram. Wa afdhalus salati ba'dal fariidah salatul lail. Dan solat yang paling utama setelah solat 5 waktu adalah solat malam. Hadis ini menunjukkan kepada kita semua para jamaah keutamaan bulan Al-Muharram, bahwasanya berpuasa di bulan Muharram ya itu sangat luar biasa pahalanya. Sampai Rasulullah SAW mengatakan puasa yang paling afdal setelah puasa Ramadan adalah berpuasa di bulan Allah Al-Muharram. Jadi kalau kita ingin mendapatkan pahala puasa yang besar, berpuasa juga di bulan Al-Muharram. Ya, karena pahalanya setelah pahala puasa Ramadan. Ini puasa di bulan Allah Al-Muharram. Kemudian di antara puasa yang dianjurkan atau disunnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bulan Muharram ini para jamaah, yaitu yang disebut dengan puasa apa? Asyura. Tepatnya tanggal berapa para jamaah? Pada tanggal 10 Muharram. Jadi Rasulullah SAW menganjurkan kita puasa pada tanggal 10 Muharram. Rasulullah SAW menyebutkan tentang puasa Asyura tersebut. Rasulullah SAW bersabda, siyamu yaumi Asyura ahtasibu 'ala Allah an yukaffir sanatal lati qablahu. Puasa pada hari Asyura, yaitu tepatnya pada tanggal 10 Muharram, itu dapat menghapus dosa 1 tahun yang lalu. Kalau puasa Arafah berapa tahun yang dihapus? 2, 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Ini datangnya sekali setahun para jemaah. Dan ada puasa menghapus dosa 1 tahun yang lalu. Dialah yang disebut dengan puasa Asyura. Sejarah tentang puasa Asyura para jemaah, ya, disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan qadiman Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Madinah. Suatu hari Rasulullah SAW tiba di kota Madinah. Fara'al yahuda tasumu yauma Asyura. Ketika Rasulullah sampai di kota Madinah, ternyata orang-orang Yahudi sedang berpuasa pada tanggal 10-nya, yaitu hari Asyura. Ya. Lalu Rasulullah bertanya kepada mereka, "Mahaza?" Apa ini? Ya. Mereka mengatakan, "Haza yaumun saleh." Ini adalah hari baik. Hari di mana Allah menyelamatkan Bani Israel dari musuh-musuh mereka. Ya, pada tanggal 10 itu. Ya. Fasamahu Musa, maka Musa pun berpuasa pada hari tersebut. Akhirnya Rasulullah SAW mengatakan, "Ana ahaqqu bi Musa minkum." Saya lebih berhak terhadap Musa dibandingkan dengan kalian, wahai orang-orang Yahudi. Maka Rasulullah SAW berpuasa pada
tanggal 10 tersebut, yaitu hari Asyura, dan memerintahkan para sahabatnya untuk berpuasa. Ya, beliau berpuasa dan memerintahkan para sahabatnya untuk berpuasa. Kemudian di dalam hadis yang lain, ada seseorang atau para sahabat mengatakan kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, innahu yaumun tu'azimuhul yahudu wan nasara. Wahai Rasulullah, engkau berpuasa pada hari Asyura, itu adalah hari yang diagungkan oleh orang-orang Yahudi dan Nasara, kata para sahabat. Ya, maka Rasulullah SAW pun mengatakan, fa in kana al-amul muqbil sumna yaumat tasi insyaallah, adapun tahun depan saya akan berpuasa pada tanggal 9-nya juga insyaallah, kata Rasulullah. Namun sebelum datang tahun depan, ternyata Rasulullah meninggal dunia, belum sempat berpuasa ya 2 harinya, 9 dan 10. Makanya para ulama menjelaskan tentang tata cara puasa Asyura. Ada beberapa cara melaksanakan puasa Asyura. Yang pertama adalah shaum salasati ayyam, berpuasa selama 3 hari, tanggal 9, tanggal 10, dan tanggal 11. Ini cara yang pertama, ya, puasanya 3 hari. Jadi Rasulullah, kenapa beliau mengatakan adapun tahun depan saya akan berpuasa pada tanggal 9-nya, adapun puasa Asyura-nya tanggal 10. Kenapa? Untuk menyelisihi orang-orang Yahudi. Karena para sahabat mengatakan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, engkau berpuasa pada tanggal 10 Muharram atau puasa Asyura, itu adalah hari yang diagungkan oleh orang Yahudi dan Nasara. Makanya Rasulullah mengatakan untuk menyelisihi mereka, adapun tahun depan saya akan berpuasa pada tanggal 9-nya insya Allah. Namun ternyata sebelum tiba tahun depan Rasulullah telah wafat. Makanya para ulama mengatakan tata cara puasa Asyura yang pertama adalah yaitu 3 hari, tanggal 9, 10, dan 11. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis, Rasulullah SAW bersabda, sumu yawma Asyura wa khalifu fihi al-yahud. Puasalah kalian pada hari Asyura dan selisihi orang-orang Yahudi di dalamnya. Sumu yauman qablahu wa yauman ba'dahu. Puasalah 1 hari sebelumnya dan 1 hari setelahnya. Dan 1 hari setelahnya. Berarti 9, 10, 11. Namun hadis ini dilemahkan oleh para ulama, para jemaah. Hadis ini dilemahkan oleh para ulama. Adapun tata cara yang kedua adalah berpuasa pada tanggal 9 dan 10. Ini sebagaimana yang disebutkan dalam hadis yang tadi, yang kita sebutkan tadi. Adapun tahun depan maka saya akan berpuasa pada tanggal 9-nya juga untuk menyelisih orang-orang Yahudi. Ya, namun Rasulullah wafat, belum sempat mengerjakan puasa tanggal 9 di tahun depannya. Ya, Rasulullah wafat. Ya, dan inilah yang paling afdol. Ya, ini yang paling afdol, tanggal 9 dan tanggal 10, sesuai dengan sabda Nabi, adapun tahun depan maka saya akan berpuasa pada tanggal 9 dan tanggal 10-nya. Kemudian adapun tata cara yang ketiga adalah berpuasa pada tanggal 10 dan 11. Tanggal 10 dan 11 bagi mereka yang tidak berpuasa pada tanggal 9-nya, dia berpuasa pada tanggal 11-nya. Agar apa? Agar tetap menyelisih orang-orang Yahudi. Ya, orang-orang Yahudi berpuasa pada tanggal 10-nya saja. Untuk menyelisih mereka, maka kita bisa berpuasa kalau nggak sempat tanggal 9, berpuasa pada tanggal 11, 10 dan 11. Dan disebutkan juga di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, sumu yawma Asyura wa khalifu fihi al-yahud. Berpuasalah kalian pada hari Asyura, selisih orang-orang Yahudi. Sumu yauman qablahu au yauman ba'dahu. Berpuasalah kalian sehari sebelumnya atau sehari setelahnya. Adapun hadis yang pertama, sehari sebelumnya dan sehari setelahnya. Hadis ini dilemahkan.
Adapun hadis ini 1 hari sebelumnya atau 1 hari setelahnya, ya. Kemudian cara yang keempat adalah berpuasa pada tanggal 10-nya saja. Ya, berpuasa pada tanggal 10-nya saja. Ini yang intinya puasa Asyura. Kalau kita tidak mampu misalnya berpuasa pada tanggal 9, ya, berpuasa pada tanggal 10-nya saja. Misalnya nggak mampu berpuasa karena pekerjaan misalnya, ya, merasa tanggal 11 juga nggak bisa, maka paling tidak usahakan puasa pada tanggal 10-nya saja, ya. Jangan kebalik. Ada sebagian orang itu, ya, dia berpuasa tanggal 9-nya, 10 enggak. Tanggal 9-nya dia berpuasa, ya, tanggal 10-nya malah tidak berpuasa. Berpuasa lagi pada tanggal 11-nya. Sedangkan Rasulullah SAW mengatakan puasa Asyura pada tanggal 10 Muharram itu dapat menghapus dosa 1 tahun. Ini yang intinya tanggal 10 ini para jemaah, ya. Adapun tanggal 9, ya, disunahkan juga untuk menyelisih orang-orang Yahudi yang hanya berpuasa pada tanggal 10-nya saja. Inilah dia tata cara puasa Asyura, yaitu yang paling kuat adalah kalau kita mau sesuai yang disabdakan oleh Nabi, adapun tahun depan saya akan berpuasa pada tanggal 9. Jadi yang paling utama itu 9 dan 10. Nanti pada tanggal 9 dan 10 dari bulan Muharram. Mungkin hanya ini yang dapat kita sampaikan pada hari ini para jamaah. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Silahkan azan dulu baru kita masuk ke tanya jawab. Allah Ta'ala a'lam.